Warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pembuatan komik selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perancangan komik pendidikan. Jadi, hal-hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam membuat komik? Yang pertama, kita topik. Kemudian, peta konsep, storyline, dan ilustrasi komiknya. Dalam menentukan topik, ini hal-hal yang harus kita ketahui siapa sasarannya. Subjek pengguna komik itu siapa? Apakah anak SD, SMP, maupun SMA? Kemudian, topik yang akan disampaikan. Misalkan kita mau membahas materi tentang gelombang cahaya. Nah, topiknya apa? Topiknya misalkan tentang pelangi. Oh, berarti yang akan disampaikan di dalam komik itu yaitu tentang pelangi. Usahakan materinya singkat, jangan terlalu kompleks. Kenapa? Karena tujuannya komik itu untuk meningkatkan minat belajar siswa, untuk meningkatkan siswa agar interaktif. Jadi materinya usahakan jangan terlalu luas. Kalau materi terlalu luas itu kan kita bisa melihat di buku, bukan di komik. Komik kan hanya sebagai penuntun pembelajaran. Di mana latar belakang cerita komik? Nah, ini juga nanti harus kita tentukan di dalam topiknya. Misalkan di dalam sekolahan maupun di lapangan maupun di rumah, itu harus kita tentukan latar belakang dari cerita komik tersebut. Peta konsep. Nah, setelah kita menentukan topiknya, misalkan kita menentukan topik tentang cahaya dan untuk siswa kelas SMP, baru kita menentukan materi-materi yang akan kita selipkan di dalam bahasan komik itu. Oh, misalkan di dalamnya nanti kita isi percakapan antara dua orang ketika melihat pelangi, kemudian tokoh A bertanya, wah itu ada pelangi, bagaimana proses terjadinya pelangi? Kemudian tokoh B menyampaikan. Nah, di sini materi atau bahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan itu kita kumpulkan terlebih dahulu. Jadi lebih khusus lagi untuk dalam pembuatan peta konsepnya di sini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah merancang storyline. Storyline ini adalah jalannya cerita ke rangka atau sama saja dengan storyboard. Nah, di dalam merancang storyline ini, kita harus mengetahui judul dan topik pembelajaran. Judulnya apa, topik pembelajarannya apa, kita cantumkan. Kemudian nama pembuat cerita. Penulis, ini maksudnya adalah penulis. Target pembaca. Target pembacanya di sini apakah siswa kelas SD, SMP, ataupun SMA, ataupun untuk perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran ini harus kita tuliskan ya, yang namanya membuat bahan ajar, itu juga kita harus tahu. Harus sesuai dengan SK dan KD, oleh karena itu tujuan pembelajaran harus kita cantumkan. Kemudian nama tokoh. Tokoh-tokoh apa saja yang akan kita masukkan ke dalam menjadi karakter utama ke dalam komik itu harus kita tulis. Misalkan si Tono dan si Tini. Itu adalah contoh untuk nama tokohnya. Sinopsis. Nah, di sinopsis ini ringkasan ya, ringkasan cerita dari jalannya komik. Itu kita cantumkan sedikit saja, paling nggak satu paragraf. Kemudian habis itu kita baru membuat storyline. Jadi dialog tiap adegan kita tulis. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang storyline di sini. Selanjutnya, ilustrasi. Nah, dalam membuat ilustrasi pendidikan itu berisi tentang tokoh ataupun gambar atau rangkaian ceritanya, background seperti itu. Dalam menentukan tokoh, boleh siswa atau teman kita, atau guru, atau keluarga dijadikan sebagai tokoh karakter utama. Itu boleh. Atau mainan. Jika kita memiliki boneka, misalkan, boleh kita jadikan sebagai tokoh. Kemudian, kalau kalian bisa menggambar sendiri, gitu ya, bisa menggambar kartun, atau menggambar karakter orang, itu boleh dijadikan sebagai tokoh utamanya. Ingat, tapi jangan menggunakan kartun yang sudah populer karena akan melanggar hak cipta. Contohnya kita menggunakan tokohnya adalah Doraemon, Shinchan, itu tidak diperbolehkan karena mereka copyright ya. Jadi kita akan melanggar hak cipta gitu. Usahakan kita membuat sendiri. Atau bisa juga
Kalau kita menentukan tokoh dari diri kita sendiri, itu caranya bisa kita foto. Jadi misalkan saya dan teman saya dijadikan sebagai tokoh. Nah, itu berarti nanti difoto. Difoto, nah itu sebagai tokohnya. Itu boleh gitu. Nah, untuk biar terkesan menarik, jadi karakternya boleh kita ubah menjadi dalam bentuk kartun. Untuk membuat tokoh atau karakter dalam komik, kalau misalkan kita sendiri yang ingin dijadikan sebagai karakter, itu ada beberapa aplikasi yang untuk mengubah karakter diri kita itu menjadi kartun gitu. Kenapa dibuat kartun? Agar lebih menarik ke siswa itu. Jadi siswa lebih tertarik kalau tokohnya itu agak-agak unik gitu. Nah, di sini ada beberapa aplikasi, itu ada Meitu, ada Moment Camp, ada Prisma Photo Editor, ada Zepeto, ada Cartoon Photo Editor. Ini bisa kalian download di Play Store, kemudian diedit menggunakan smartphone. Nah, nanti kita akan belajar tentang membuat aplikasi pembelajaran komik dengan menggunakan Comic Live 3. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari untuk membuat komik berbasis digital. Referensinya saya materi ini dari Eureka Pendidikan dan Edukini. Pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.